Ini mohon maaf, kadang kita doa sama Allah, bukan Allah nggak mau ngijabah, bukan Allah nggak mampu mengijabah, tapi kadang-kala kita yang masih kekanak-kanakan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Contohnya maaf Bu, kita punya anak baru kelas 1 SD. Kelas berapa Bu? Kelas 1 SD, minta motor sama kita, kita punya uangnya, kira-kira dibeliin nggak? Enggak, kenapa? Itu pelit apa sayang Bu sama anak? Pelit apa sayang sama anak? Sayang, kasihan, takutnya dibeliin motor kelas 1 SD dipakai sama dia nabrak tembok, betul. Nah, kita pun di kadang kala, kita pun dalam pandangan Allah semacam itu Bu. Kita berdoa sama Allah, minta rizki yang banyak, minta harta yang banyak, minta uang yang banyak. Bukan Allah nggak mau ngasih, cuma kita kadang kala masih kayak anakan. Ibarat kata Allah ngomong gini Bu sama kita nih, lu dikasih banyak duit lu pasti ninggalin sholat, ninggalin ngaji, benar. Maaf Bu, kita kalau duit kita banyak, harta kita banyak, ini malam Senin nggak ada kita duduk di sini, benar. Tahu-tahu mah kita tahu di puncak, tahu di mana kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah pada ngantuk Ibu? Didoain nama saya, mudah-mudahan ibu-ibu yang semangat jawab salamnya punya mantu orang kaya. Nah, semangat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina wa hadana ila dinil Islam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anam Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi hudatil umam. Amma ba'du, faya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul wa biqaulihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Al-ayah, sadaqallahul azim. Puja dan puji kita panjatkan kehadirat Allah Rabbul Izzati, yang alhamdulillah sampai detik ini kita masih diberikan sehat panjang umur oleh Allah Subhanahu. Salawat teriring salam semoga tetap tercurah keharibaan alam baginda Nabi kita Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan kelak nanti di akhirat kita sama-sama mendapatkan syafaatul uzma dari beliau, amin, dan mendapatkan maghfirah serta ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Para alim wal ulama, para masyayikh, para asatidil kiram, tokoh dan pemuka agama, guru-guru kita tercinta, yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tapi insya Allah tidak mengurangi rasa hormat dan ta'dim saya. Mudah-mudahan kita doakan alim ulama, guru-guru kita sehat panjang umur, bisa membimbing kita di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Teristimewa para panitia penyelenggara yang alhamdulillah berkat wasilah kerja keras para panitia, dibantu dengan bantuan daripada doa-doa hadirin jamaah semua, alhamdulillah acara semegah ini bisa terlaksana. Alhamdulillah. Kita doakan ibu bapak para panitia mudah-mudahan sehat panjang umur,
tambah berkah rizkinya, senantiasa selalu ada dalam lindungan Allah. Panitia yang masih jomblo, mudah-mudahan berkah Muharram Allah datangkan jodohnya. Ada panitia yang masih jomblo? Ada. Yang mana orangnya? Oh, Masya Allah, jomblo semua ini mah ya. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Mantan sudah pada ke penghulu, si jomblo masih sendirian. Aduh, apa sih jomblo ya. Mudah-mudahan berkah Muharram, yang jomblo cepat dapat jodohnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Aparatur pemerintah, Bapak Kepala Desa yang sama-sama saya hormati, beserta staf dan jajaran, mudah-mudahan kepala desa kita, khususnya di desa ini, desa apa tadi Bu? Desa Sangiang. Mudah-mudahan Bapak Kepala Desa beserta jajaran senantiasa selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan sehat panjang umur yang barokah, dan bisa membina kita sebagai masyarakatnya menuju jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Tim hadrah yang alhamdulillah setia mengiringi acara dari mulai dibuka sampai terakhir. Mudah-mudahan tim hadrah sehat panjang umur, dan mudah-mudahan diberikan ilmu yang bermanfaat oleh Allah. Amin. Serta mudah-mudahan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu, bapak, hadirin jamaah rahimakumullah. Ibu sehat? Alhamdulillah. Ini kita kumpul acara apa Bu? Acara apa? Muharram, tahun baru Islam. Alhamdulillah. Ini acara megah luar biasa. Ditambah cuacanya juga enak, benar. Coba kalau kemarin malam, ada hujan gak di sini kemarin malam? Rata Bu, Pasar Kemis, Cikupa, Balaraja, Cisoka, sampai ke Serang hujan rata. Betul. Banyak acara yang kejebak hujan, benar. Alhamdulillah acara kita terang benderang, alhamdulillah. Tapi mohon maaf, lebih baik terjebak hujan daripada terjebak rasa nyaman namun ternyata hanya dianggap sebagai teman. Apaan sih lu? Wah wah weh weh wah wah weh weh. Terus ini terus. Hadirin jamaah rahimakumullah. Kita berkumpul memperingati tahun baru Hijriah, betul. Berdoa kita kepada Allah di tahun baru ini, mudah-mudahan dosa khilaf kesalahan kita di tahun-tahun belakang Allah ampuni. Kedepannya Allah makin berikan keberkahan untuk kita, amin. Mudah-mudahan kita semua sehat, panjang umur, diberikan rizki yang berlimpah dan halal barokah. Anak cucu kita solih solihah, rizki kita diberikan luas dan halal barokah, sehingga kita semua bisa pergi ke Mekah dan ke Madinah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ibu pengen ke Mekah? Pengen. Madinah pengen. Punya duitnya? Punya. Waduh, repot dah ngomongnya. Emang ibu belum pernah umroh? Belum pernah haji? Masa? Kalah sama Torik. Torik umur 2 bulan udah dibawa haji. Haji Torik umur 2 bulan dibawa haji. Masya Allah. Tapi ibu, yang namanya haji itu panggilan dari Allah, betul. Panggilan dari Allah. Mau haji mau umroh, hakikatnya panggilan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernah saya Bu ngobrol di bandara, ketemu sama bapak-bapak, Masya Allah udah tua. Pak, berangkat umroh sama siapa? Alhamdulillah istri saya ajak, anak juga semua saya ajak. Masya Allah. Emang bapak dari mana? Saya dari kebun, dari daerah Pandeglang. Subhanallah, Masya Allah. Sehari-hari apa Pak? Kerjaan saya cuma nanam singkong dan jualan singkong. Masya Allah, hebat nggak Bu? Tukang singkong, nanam singkong, jual singkong, bisa ke Mekah, bisa umroh, ngajak istri dan anak-anaknya.
Subhanallah, saya tanya sama bapak-bapak, Pak resepnya apa Pak? Dagang singkong bisa berangkatin istri dan anak-anak. Alhamdulillah Tad, bukan cuma singkong yang kakek jualin, tapi kebun-kebunnya dijualin. Pantesan kata saya, ini mah bukan cuma umroh, kawin lagi juga bisa itu mah. Ya Allah ya Rabbana, berkah Muharram mudah-mudahan Allah panggil kita bisa ke tanah suci, amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Bu, sekarang kita sudah memasuki tahun 1446. 1445 sudah lewat. Yang kadang mohon maaf, kita sebagai umat Islam, jangankan daripada ajaran-ajaran yang besar, kita daripada bulannya pun terkadang kita lupa namanya. Betul-betul. Bu, hafal bulan Islam, hafal. Pertama bulan apa? Muharram. Habis Muharram, Safar. Habis Safar, Rabiul Awal. Kagak ada mulud. Mulud mah ini nih kayak gini nih, suka muludan. Rabiul, habis Rabiul Awal, Rabiul Tsani atau Rabiul Akhir. Habis Rabiul Akhir, Rajab. Atau ntar dulu, jangan dulu Rajab. Jumadil Awal. Habis Jumadil Awal, Jumadil Akhir. Nah baru Rajab. Habis Rajab, Rawah. Sa'ban. Rawah mah orang sini, orang sono, Rawah aja nyebutnya. Habis Sa'ban apa? Ramadan atau bulan habis puasa Lebaran. Bener sih emang habis puasa sama Lebaran. Ramadan, Syawal, habis Syawal Hafid. Di sini Hafid ya. Habis Zulqa'dah, Zulhijjah. Habis Zulhijjah, ya balik lagi Muharram lagi. Gimana sih? Nah kita maaf kadang sama bulan kita aja gak hafal, betul. Tapi Januari, Februari, Maret hafal semuanya, apalagi pada punya angsuran. Betul. Hafal semuanya, sampai dijadiin momen ketika anak kita lahir bulan Januari, kasih si Januar namanya. Anak lahir Februari, kasih nama Febrianti. Ada Febrianti di sini ada. Lahir Agustus, kasih nama Nah Agus, nggak jauh. Ada sih Agus ini ada. Nah ini paling Agustus, nggak jauh. Ya Allah, giliran lahir bulan Maret jadi namanya Merot. Ya Allah ya Rabbana. Kenapa kita nggak bangga dengan bulan kita, bulan Islam, betul? Padahal mantep Bu, kalau misalnya kita punya anak nih lahir perempuan, lahirnya pas Lebaran, bulan Syawal kan ya, ya udah kasih nama Siti Sawaliyah, betul? Iya, kasih nama Siti Sawaliyah. Mudah-mudahan ntar nanti ketemu sama jodohnya, namanya si Jumadil. Jumadil awal. Aduh, ya Allah ya Rabbana. Masya Allah. Nih kita mesti bangga umat Islam, orang Islam dengan bulan kita sendiri, betul. Maka para jamaah rahimakumullah, yuk dengan momentum Muharram ini, momentum tahun baru Hijriah ini, kita tumbuhkan kembali semangat kita dalam berislam. Insya Allah. Kenapa tahun Hijriah berbeda dengan tahun Masehi? Sebab Masehi hitungannya Nabi Allah Isa alaihissalam. Kalau Hijriah hitungannya daripada hijrahnya junjunan kita, baginda Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari hijrahnya Nabi dihitung sampai sekarang 1446. Masya Allah. Alhamdulillah Bu, walaupun kita hidup bukan di zaman Nabi ya Bu ya, bukan di zaman Rasul, belum pernah ketemu sama Nabi, belum pernah ketemu Rasul, tapi kita mah iman sama Allah. Itu harta yang paling mahal, mutiara yang paling berharga, keimanan kita kepada Allah dan kepada Rasulullah. Alhamdulillah. Lihat di zaman Nabi, berapa banyak orang yang ketemu sama Nabi, ketemu sama Rasul, dinasehatin sama Nabi, dinasehatin sama Rasul, bahkan menyaksikan mukjizat.
tapi kagak iman sama Nabi. Benar? Abu Jahal CS itu nyaksiin mukjizat bang. Nyaksiin mukjizat. Nabi panggil bulan, dipanggil turun bulan, ngebelah dua, membaca 2 kalimat syahadat, terus nyatu lagi, terus berangkat lagi ke atas. Tetap Abu Jahal kagak iman. Kita mah anak Nabi, bukan anak Rasul, bukan, tapi iman. Alhamdulillahirabbil. Maka jaga iman kita baik-baik ya Bu ya. Bu. Oh iya, makasih. Iya, sama kuenya sekalian bang. Biar sejodoh ini, kan sejodoh ini namanya nih. Kalau ada bangku, ada meja, ini sejodoh. Kayak gitu. Kalau ada air ya harus ada kuenya buat sejodoh. Kopi, ngerti aja lu bang. Rokoknya sekalian. Boleh, mantep dah. Gimana lu aja dah. Yang penting gua mau balik cair. Aduh, ya Allah ya Karim, Masya Allah. Kita pelan-pelan aja ya Bu ya. Ngomongnya pelan-pelan aja, nggak apa-apa Bu. Bu, pengen sebentar apa pengen yang lama? Terus pengen yang sebentar apa pengen yang lama? Yang lama apanya? Ya Allah ya Rabbana, Masya Allah. Mau lama ke mau sebentar itu hakikatnya pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang penting kita niat ngaji Bu. Sebuah orang yang datang ke majelis ilmu, datang ke tempat pengajian, jangankan ngamalin sama ilmunya, baru ngelangkahin kakinya, baru mau datang qabla ayah tua, sebelum melangkahkan kakinya, gufirolahu, diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Amin. Diampuni dosanya sama Allah. Qabla ayah tua, sebelum melangkahkan kakinya. Bahkan malaikat saking senangnya, saking ridhonya ketika ada orang yang duduk di majelis ilmu, duduk mendengarkan nasihat-nasihat ilmu, malaikat ampe rela ngamparin sayapnya buat duduk orang yang ngaji. Alhamdulillah. Nah ini kita secara lahiriah, secara zahir kita duduk di karpet, di terpal, betul? Bekas jemur gabah kali ya. Tapi ini secara hakikatnya kita duduk di atas sayap malaikat. Masya Allah. Makanya bapak-bapak hati-hati duduknya ya. Di atas sayap malaikat ini Pak. Jangan sambil merokok Pak. Takut kena api rokok tuh. Ya Allah ya Rabbana, untung. Makanya orang yang ngaji, kita silaturahminya ada. Alhamdulillah. Konsumsinya ada, berkahnya ada. Ibu ada kuenya ada? Belum ada, masa sih dari tadi belum ada? Ibu ada kacangnya ada? Bapak ada pisangnya Pak? Ada. Ibu ada kacangnya ada? Aduh, Masya Allah. Maka alhamdulillah Bu, kita ditakdirkan sama Allah malam Senin ini ditakdirkan duduk bareng-bareng di sini, kita niat ngaji. Alhamdulillah. Makanya nggak ada perkara yang sangat Allah cintai selain daripada ar-ridho bikismatillah, ridho terhadap ketentuan dan bagian daripada Allah Subhanahu. Bu, ini kita kampung apa namanya Bu? Sangyang kecil. Berarti ada sangyang besarnya ada? Oh ada ya Bu ya. Ibu sukanya yang kecil sama yang besar? Yang sedang. Gua nanya ibu-ibu Bang, bukan nanya lu. Sangyang kecil ya Bu ya. Ibu ditakdirin tinggal di sini, lahir di sini. Ibu ridho, ibu ikhlas. Ibu dengan penuh keikhlasan ngejalanin kehidupan. Itu Allah suka Bu. Allah senang sama orang-orang yang kayak gitu. Walaupun hidup kita seadanya, hidup kita apa adanya, tapi tetap kita sujud sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sangat belum tentu ketika kita diberikan keluasan rizki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita bisa aja belum kuat. Kita bisa aja nggak bisa megangnya, benar. Makanya alhamdulillah Bu, kita mah walaupun hidup seadanya, hidup kayak begini, tapi sholat masih kita jalanin, ngaji kita masih nggak tinggalin. Alhamdulillah. Ada pengajian di sini Bu? Banyak. Hari apa Bu?
Ibu-ibu pengajiannya hari apa? Senin ada, Selasa ada, Rabu ada, Kamis ada, tiap hari ada. Alhamdulillah. Emang bang ya di mana-mana pengajian yang ramai ibu-ibu semua dah. Kita mah laki-laki kayak kurang vitamin. Ya Allah, ibu-ibu luar biasa. Senin ada, Selasa ada, Rabu ada, sampai hari Minggu ada. Senin beda seragamnya, Selasa beda seragamnya. Ada yang pakai seragam ada? Nggak apa-apa bu, pakai seragam juga. Nggak pakai seragam juga nggak apa-apa. Yang penting niat nggak. Jangan sampai gini, oh kenapa kagak ngaji? Aduh seragamnya lagi dicuci. Nah jangan sampai kayak gitu. Tetap kita ikhlas niat ngaji karena Allah Subhanahu. Giliran bapak-bapak kadang di musola ada pengajian yang hadir cuma 7 orang, itu juga 7 juga sama tiang. Allahu Akbar, Masya Allah. Yang 3 udah nunduk aja kian khusyuk ngedengerin, tahu-taunya molor. Allahu Akbar, Masya Allah. Tapi kilang gitu mudah-mudahan hadirnya kita, duduknya kita bernilai ibadah, amin. Ya Allah ya Robbal. Makanya udah bu, kita mah syukur aja sama Allah ya bu ya. Syukur sama Allah ditakdirin. Oh iya tenang, gampang. Ntar saya miss call. Ya Allah ya Rabbana, kita syukur aja bu. Alhamdulillah walaupun kita nggak kaya-kaya amat, nggak sugih-sugih amat, hidup kita apa adanya, tapi kita ridho, ikhlas. Kita ikhlas ngurus suami, kita ngurus keluarga. Cakep bener. Idza sholatil mar'ah khamsaha, ketika perempuan, ketika istri sholat yang 5 waktu. Puasa di bulan Ramadan, zakat ketika nisab, haji ketika datang nasib, maka kedan sama suami hormat, sama suami taat, itu nanti bu di sorga dipersilahkan masuk pintu mana saja untuk ibu-ibu yang model semacam itu. Alhamdulillah. Enak kagak bu? Enak banget ya udah ibumu pokoknya biar kata sholatnya cuma 5 waktu sorga. Kami mah katanya sholat zuhurnya jam 2 nggak apa-apa bu. Sholat zuhurnya jam 2 nggak apa-apa daripada nggak sama sekali, bener? Nggak apa-apa sholat zuhur jam 2. Ntar sholat asarnya 4:30, biarin nggak apa-apa. Yang penting jangan ditinggal, jangan ditinggalin. Konsepnya gitu dulu untuk kita orang-orang yang awam dalam beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekalipun kita belum bisa di awal waktu, yang penting jangan ditinggalin bang. Yang penting jangan ditinggalin. Kita belum bisa tahajud, belum bisa duha. Borok tahajud duha mah itu mah kerjaan berat. Yang penting 5 waktu dah jangan ditinggalin. Allah sangat senang sama orang-orang yang bisa menjaga sholat 5 waktu. Yang bisa menjaga syariat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Biar kata sholat kita zuhurnya masih jam 2. Yang penting jangan ditinggal. Insya Allah. Biarin sholat kita asarnya masih 4:30. Yang penting enggak ditinggalin. Nah ketika kita sudah istiqomah nggak ditinggalin, baru kita bu naikin kelas kita. Jangan cuma kayak gitu aja, benar. Iya ibarat katakan itu sekolah TK, ibadah TK. Naik biar kita ke SD. Gimana? Mulai dah di awal waktu, itu hebat. Kalau udah nggak ditinggalin, mulai di awal waktu. Ada lagi nggak yang lebih hebat? Ada. Mana? Intizar sholat qoblal waktu. Menunggu waktu sholat sebelum datang waktu menungguin sholat sebelum datang waktu. Ibu, bu, zuhur jam berapa di sini bu? Jam 12 ya, misalnya jam 12 ya bu ya. Zuhur jam 12, ibu jam 10 udah mandi. Beres mandi, ibu pakai mukena, hamparin sejadah, ambil bantal, tidur. Waduh, suwe katanya nih. Enggak, ibu udah siap-siap. Zuhur jam 12, jam 11 udah siap. Sebelum waktu ibu udah pegang tasbih, udah baca sholawat, baca istighfar, insya. Ya iya itu level yang paling istimewa bu. Biarin sholat kita kagak khusyuk nggak apa-apa, yang penting jangan ditinggal. Potongan kita malah, potongan yang artinya kemana-mana, benar. Jangankan nyampe salam pak. Jangankan nyampe ruku, nyampe sujud. Kadang kita baru takbir aja udah lupa kemana-mana. Usolli fardhul maghribi thalatha raka'atin mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Lisan kita membaca doa iftitah Allahu Akbar kabira walhamdulillahi
katsira. Tapi hati kita mulai ngelayap kemana? Ya Allah, sekarang hari Jumat, ya Allah besok hari Sabtu, ya Allah kondangan banyak banget ya Allah. Ya Allah pusing banget ya Allah, ini ada 3 kondangan ya Allah, mana gede-gede lagi dulu kemarin dia. Masya Allah, saudara semua ya Allah. Hari Minggu datang lagi ada ya Allah, gimana ini ya Allah. Akhirnya gimana? Ya rokaat kita lupa, ini 2 apa 3? 2 apa 3 nih sholat. Ayo ngaku lu, ngaku. Bener nggak? Tuh potongan kayak gitu semua. Ya Allah, ya Rabbana, Masya Allah. Kita kadang lupa rokaat, lupa apa, lupa bacaan ini. Hati kita sering nggak sinkron dengan apa yang kita baca. Benar. Makanya ibu bapak jamaah rahimakumullah, yuk. Walaupun ibadah kita belum bisa khusyuk, yang penting jangan ditinggalin bu. Yang penting jangan ditinggalin, insya Allah Allah senang. Allah suka sama orang kayak gitu. Ada rezeki dari suami, alhamdulillah. Nggak ada rezeki dari suami, tetap alhamdulillah bu. Alhamdulillah. Dikasih duit alhamdulillah, nggak dikasih duit alhamdulillah. Bahkan istri yang hebat, istri yang mampu terus-terusan meminta hanya kepada Allah subhanahu. Ibu punya beras, alhamdulillah doa sama Allah. Nggak punya beras juga tetap doanya sama Allah. Suka doa sama Allah bu, suka? Bu, habis duit jangan minta ke suami, tapi minta sama Allah. Minta sama siapa bu? Minta sama Allah, tapi dekat kuping suami. Ya Allah beras habis, ya Allah beras habis, ya Allah. Duit juga kagak ada lagi ya Allah. Insya Allah lakinya kan denger ya bu ya. Insya Allah dah dikasih sama suami. Insya Allah. Sebab mohon maaf pak, tidak ada perkara yang bisa membahagiakan seorang wanita ataupun istri. Tidak ada yang membahagiakan istri maupun wanita selain daripada Bung Karno dan Bung Hatta pak. Benar bu? Maksudnya apa tad? Maksudnya yang ada di uang merah ada Pak Soekarno dan Pak Hatta. Kalau urusan duit aja merah semuanya matanya. Benar. Ya Allah, ya Rabbana, Masya Allah. Udah bu, syukur aja sama Allah. Orang yang bersyukur akan ditambah lagi nikmatnya sama Allah. Amin. Ini mohon maaf, kadang kita doa sama Allah, bukan Allah nggak mau ngijabah. Bukan Allah nggak mampu mengijabah, tapi kadangkala kita yang masih kekanak-kanakan di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Contohnya maaf bu, kita punya anak baru kelas 1 SD. Kelas berapa bu? Kelas 1 SD, minta motor sama kita punya uangnya, kira-kira dibeliin nggak? Enggak, kenapa? Itu pelit apa sayang bu sama anak? Pelit apa sayang sama anak? Sayang, kasihan, takutnya dibeliin motor kelas 1 SD, dipakai sama dia nabrak tembok, betul. Nah kita pun di kadang kala, kita pun dalam pandangan Allah semacam itu bu. Kita berdoa sama Allah, minta rizki yang banyak, minta harta yang banyak, minta uang yang banyak. Bukan Allah nggak mau ngasih, cuma kita kadang kala masih kayak anakan. Ibarat kata Allah ngomong gini bu sama kita nih, lu dikasih banyak duit, lu pasti ninggalin sholat, ninggalin ngaji, benar. Maaf bu, kita kalau duit kita banyak, harta kita banyak, ini malam Senin nggak ada kita duduk di sini, benar. Tahu-tahu mah kita tahu di puncak, tahu di mana kali. Ya Allah ya Rabbana, tapi alhamdulillah hidup kita walaupun sederhana, yang penting kita tidak lupa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yuk lewat momentum Muharram ini kita perbaharui kualitas keimanan kita sama Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab daripada pergerakan ibadah kita itu semuanya daripada iman bu. Iman ibarat setrum. Nih lampu bisa nyala, ada setrumnya bu. Ada setrumnya, lampu nyala, mic berbunyi, ada suaranya. Kipas angin bisa muter, itu semua karena ada setrum. Setrumnya nggak kelihatan tapi dampaknya yang terasa, betul. Orang pun begitu, kalau ada imannya, kalau ada iman sama Allah, walaupun iman kagak keliat, tapi dampaknya pasti terasa. Ada imannya pasti sholat, ada imannya pasti ngaji, ada imannya pasti sidek. Alhamdulillah. Ini katanya setrum ada, tapi lampu kagak nyala. Setrum ada, tapi kipas kagak muter. Itu namanya
Konslet. Bener nggak bang? Ada setrumnya tapi lampu nggak nyala, konslet namanya. Sama aja sama orang yang ngakunya beriman sama Allah, ngakunya punya iman tapi kagak sholat, berarti itu. Nah konslet dia. Ngaku beriman tapi kagak mau ngaji, berarti itu lagi. Kalau konslet mesti dibawa kemana bang? Bawa kemana? Rumah sakit. Masa iya bawa ke rumah sakit? Bawa ke PLN. Makanya ibu-ibu kalau lakinya nggak mau sholat, lakinya susah diajak sholat, berarti ibu lakinya lagi konslet. Kalau laki ibu susah banget disuruh sholat, udah bu besok mau bawa ke PLN. Nanti disetrum. Ya Allah ya Rabbana Masya Allah. Nah beda kalau PLN setrumnya setrum dunia. Kalau iman setrumnya adalah La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasul. Bareng bu, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bareng, la ilaha illallah, ha illallah, la ilaha Muhammadur Rasul. Insya Allah bu kalimat zikir yang tadi kita baca bakal jadi saksi di poe kiamat. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Sebab segala sesuatu yang kita kerjakan itu bakal jadi saksi. Allah yang ngasih kehidupan kepada kita. Dan segala sesuatu langkah kaki kita, ayunan tangan kita, semuanya bakal jadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharohum. Surat apa itu bu? Surat apa? Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atha. Surat apa bu? Yasin ayat berapa? Pokoknya Yasin aja dah biar cepat beres. Ayat berapa kagak ngerti tadi katanya. Ya udah nggak apa-apa. Biar cepat. Ini soalnya udah malam banget, udah jam 3 kurang 3 jam. Masya Allah. Ini yang enak mengedoa, makan, beres, balik. Cocok. Muka lapar semua ini mah. Ya Allah, ya Rabbana Masya Allah. Bo, langkah kaki kita, baju kita, segala sesuatu itu bakal jadi saksi bu. Bakal jadi saksi. Bakal jadi saksi insya. Maka guru saya pernah bilang, kalau kita punya sesuatu, biasakanlah bawa ibad. Ibu punya baju baru, jangan dulu dibawa kondangan bu. Bawa ngaji dulu, pakai sholat dulu. Bener, supaya apa? Nanti bakal jadi saksi di hadapan Allah, amin. Ya Allah ya Rabbal. Ibu punya motor, jangan dulu dibawa kemana-mana. Bawa dulu ngaji. Bawa dulu ibadah. Nanti ketika harta kita ditanya sama Allah, ini dipakai apa? Harta kita bakal menjawab, kita pernah dipakai ngaji, dipakai ibadah. Alhamdulillah. Masya Allah. Makanya kita orang kalau misalkan rajin ibadah sama Allah, rajin sholat, rajin sedekah dan sebagainya, insya Allah ini akan menjadi amal kebaikan kita yang kelak nanti di akhirat akan kita jumpai. Amin. Manzaro'a hasoda. Ini kita lagi nanam bu, lagi nanam. Kita nanam, sholat nanam, ngaji nanam, sedekah nanam. Manzaro'a hasoda. Orang yang nanam pasti bakal panen. Insya panen pahala nanti di akhirat. Amin. Kita punya anak kita ngaji, anak kita sholat, anak kita rajin ibadah. Insya Allah itu kita lagi panen pahala. Insya. Punya bu anak punya. Berapa bu anaknya bu? Hah? Iya mau berapa ke berapa biarin. Anak mah bu jangan sedikit bu, mending yang banyak sekalian. Jangan tanggung-tanggung bu, punya anak mah mending yang banyak 25 sekalian. Repot apanya bang? Enggak lah. Enggak ada yang repot, orang tua kita dulu punya anak 13, 14, hidup semuanya, bener bu?
Ini orang sekarang baru punya anak 2 aja udah kebingungan. Kebanyakan katanya, anak mah jangan banyak, jangan dikit-dikit, yang banyak 25. Itu kalau panjang umur Bu, punya mantu sama mantunya itu jadi 50. Masya Allah. Giliran gak ada calon lurah enak tuh Bu. Tinggal keluarga itu aja tuh yang deketin. Ada 50. Allahu Akbar, Masya Allah. Punya anak banyak mah enak Bu. Misalkan nih punya ibu punya anak 25. Misalkan ya yang 3 gila masih ada. Po, anak empo tuh di tengah jalan tuh lagi nyanyi-nyanyi aja kayak orang gila. Biarin, anak gua masih banyak. Ambil aja, ambil. Gak apa-apa dah, ridho gua mah. Ya Allah, ya Karim, Masya Allah. Ini kita mah kayak kagak yakin ya sama Allah ya. Padahal mah kita semuanya dihidupin sama Allah, betul Bu? Yang penting kita mau berusaha, mau ikhtiar dan berdoa sama Allah Subhanahu Wa Taala. Yakin Allah jamin rezeki kita, insya Allah. Makanya bapak-bapak yang semangat, para pemuda yang semangat. Hei para pemuda, ada para pemuda, ada. Nih para pemuda, kita hidup di zaman digital, zaman milenial. Jangan terlena, jangan berleha-leha. Punya skill, harus punya kemampuan, betul? Harus punya kemampuan. Ini mah jangan cuma kerjaan dari tiap hari, ngopi, begadang, rokok. Ada yang kayak gitu? Ada. Main HP, ngopi, begadang, ngerokok, giliran bikin status akan indah pada waktunya. Pret. Ada orangnya? Ada. Mana orangnya mana? Gak bahaya tah? Ya Allah, ya Rabbana, Masya Allah. Hei para pemuda yang semangat. Yang semangat harus punya skill, punya kemampuan. Tapi skill aja nggak cukup. Makanya guru saya pernah bilang, pertama kita punya kemampuan. Apaan aja itu mah. Mau dalam urusan agama, mau dalam urusan dunia harus punya kemampuan. Kedua, attitude. Apa itu? Akhlak. Punya akhlak. Kalau udah punya kemampuan, punya akhlak, insya Allah bakal berkembang. Insya. Ketiga, relasi. Ketiga, relasi. Kita punya kemampuan tapi nggak punya relasi, tetap aja bang. Benar? Harus ada relasi, harus ada akhlak. Kita punya kemampuan, relasi ada, akhlaknya nggak baik, dijauhin orang. Alah, ngapain kerja sama dia, orangnya kayak begitu. Benar? Ya iya. Kemampuan harus ada, relasi harus punya, akhlak juga harus ada. Yang keempat terakhir ini, yang paling penting, doa sama Allah Subhanahu, termasuk di dalamnya doa daripada kedua orang tua kita. Insya Allah itu mustika jimat doa orang tua. Makanya po, kalau punya anak jangan ngomong sembarangan. Ini sama anak suka kadang-kadang ngomong sembarangan. Tong sini tong, pijitin emak tong. Neng sini neng, pijitin emak neng. Aduh emak, nggak tahu apa, ini banyak tugas nih mak, banyak tugas. Bentaran doang neng, ini kaki pada pegel, sakit pengen dipijitin. Aduh males mak, nanti aja lah dipijitnya. Aduh neng, ntar juga sama lu bakal kerasa kalau udah tua. Bener gak suka ngomong kayak gitu? Iya, giliran anaknya udah tua beneran pada sakit semua. Ya Allah, ya Rabbana, Masya Allah. Ada yang kayak gitu? Ada. Namanya penyakit bang, sekarang udah gak nyerang yang tua, yang muda juga sama kena. Duduk aduh, bangun juga aduh. Makin canggih ilmu kedokteran, makin macam-macam penyakitnya bang. Ya Allah, ya Karim, Masya Allah, Subhanallah, Masya Allah. Tapi mudah-mudahan berkah muharram, berkah sedekah sama anak yatim yang punya penyakit, yang ada penyakitnya, yang lagi sakit, Allah angkat penyakitnya, amin. Allah sehatkan, amin. Ya Allah, ya Rabbal, mau itu penyakit rematik, mau itu penyakit DBD, mau itu penyakit darah tinggi, mudah-mudahan semuanya pada sehat, amin. Terutama yang punya darah tinggi. Ibu ada yang punya darah tinggi? Ada. Mau nggak obatnya bu? Nih obat darah tinggi bu, obat herbal. Semua orang juga pasti tahu ini obatnya, tapi jarang yang tahu daripada hikmahnya. Mau dikasih tahu nggak bu? Yang punya darah tinggi nih, dengerin nih. Yang punya darah tinggi, beneran ini mah herbal. Kalau ada yang punya darah tinggi, insya Allah ibu bapak hadirin rahimakumullah, ibu tahu minyak kelapa, tahu? Nah tiap pagi minum 3 sendok minyak kelapa. Insya Allah bu, kalau rajin minum minyak kelapa, darah kagak bakalan bisa naik.
Iya, licin. Asal mau naik dia kepleset lagi. Aduh, Masya Allah, kata yang punya darah tinggi. Sial nih Ustaz, katanya gue udah dengerin. Kirain mah benar, tapi insya Allah Bu, berkah Muharram mudah-mudahan yang sakit Allah sehatkan, amin. Ya Allah ya Rabbal. Apalagi tadi sedekah sama yatim, gede banget pahalanya Bu, gede banget pahalanya. Tapi tadi seperti yang para kasepuhan yang tadi udah bilang, ini Muharram ini cuma momentum. Jangan cuma Muharram, kewajiban kita nyantun, kewajiban kita ngasih perlindungan, kewajiban kita ngasih kasih sayang sama anak yatim. Bukan cuma Muharram, tapi sepanjang waktu, betul. Jangan sampai gini nih, Muharram kita baik sama anak yatim, duit dikasih, pakaian dikasih, jajan dikasih. Giliran bulan Maulid, giliran bulan Rajab, yatim lapar kita cuek aja. Ada yang kayak gitu, ada. Jangan kayak gitu. Tetap kalau ada rezeki lebih, kalau kita ada rezeki lebih, kasih yatim. Insya. Sebab orang jadi yatim bukan pilihan dia, benar. Bukan pilihan kita. Orang jadi yatim itu hakikatnya irodah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Seseorang dijadikan yatim bukan keinginannya dia, tapi Allah yang menghendaki. Bu, bayangin Bu, anak kecil yang punya bapak, enakin Bu. Kalau misalkan dia lagi berkelahi, lagi berantem sama temannya, kan suka bilang anak-anak ini, awas lu, gua bilangin sama bapak gua lu, kan suka gitu ya, bener nggak? Kita juga waktu kecil suka kayak gitu, awas lu, gua bilangin lu sama engkong gua. Coba anak yatim mau ngomongnya sama gimana? Gua bilangin lu sama bapak. Bapak siapa ya? Sedih nggak Bu? Bayangin coba. Allahu Akbar, Masya Allah. Maka pantas ketika orang yang menyantun anak yatim, orang yang baik sama anak yatim, di akhirat nanti dekat sama Nabi. Ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah. Aku dan orang yang menanggung kehidupan anak yatim, nih persis kedua jari ini. Alhamdulillah. Pertanyaannya, siapa yang dimaksud yatim? Betul? Nah ini, siapa yang dimaksud yatim tadi? Yang dimaksud yatim adalah man mata abuhu, orang yang ditinggal mati sama bapaknya. Itu namanya yatim. 2 tahun kemarin abah saya meninggal Bu, nih saya yatim. Percaya nggak saya yatim? Udah yatim ini, udah yatim. Tapi nggak nyampe situ kata para ulama. Qoblal bulug, sebelum datang waktu baleg. Anak SD itu yang masih pada kecil-kecil, yang meninggal umpamanya bapaknya, yang meninggal bapaknya, yaitu yatim. Ini yatim itu yang bukan cuma tidak punya orang tua, tapi orang tuanya yang meninggal. Ini kadang ada yang bilang ke saya, Tad, ini anak saya juga yatim Tad. Kemana emang bapaknya? Emang udah meninggal? Bapaknya meninggalkan diri. Masya Allah. Enggak, ini udah mati belum? Nggak tahu dah di mana kali kuburannya. Aduh, Masya Allah. Janda pirang Bu, ditinggalin lakinya. Ya Allah, ya Karim, Masya Allah. Atuh jangan jangan kayak gitu. Anak dijadiin yatim, mentang-mentang lakinya kagak ada, kagak pulang-pulang, dijadiin yatim. Giliran di sekolah ada santunan, dia masuk yatim. Masya Allah. Ada yang kayak gitu, ada? Nggak ada di sini malah. Nggak kelihatan, di sini orang baik-baik semua, Insya Allah. Orang yang sedekah sama yatim, orang yang baik sama yatim, insya Allah Bu, hidupnya bakal berkah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan ahli sorga semua insya Allah. Amin. Insya Allah yang di sini semua ahli sorga semua. Beda ibu-ibunya wajahnya bercahaya. Kesorot lampu. Ya Allah ya Rabbana, Masya Allah. Walaupun kita warna-warni pakaiannya, warna-warni kerudungnya, enggak apa-apa Bu, warna-warni bahasanya, tapi tetap kita sama menauhidkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Beda kerudung, beda baju, beda warna kulit, maupun beda bahasa, beda daerah, beda kelahiran, tetap kita satu sama. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Insya Allah kita semua berkah, bahagia, selamat dunia akhirat. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala berikan keberkahan kepada kita. Allah berikan umur yang panjang kepada kita yang barokah.
Allah selalu jaga kita. Dan mudah-mudahan kampung kita diberkahi oleh Allah. Kampung kita, warga kita, tetangga kita, semuanya mudah-mudahan diberikan taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga menjadi hamba-hamba yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Intinya orang yang baik sama yatim, orang yang sering nyantun anak yatim, insya Allah hidupnya akan barokah. Insya Allah bakal selamat dunia akhirat. Paham Bu, paham? Ngerti Bu, ngerti? Kata guru saya, nanti kalau misalkan ceramah, kalau jamaahnya udah paham, udah. Ya Bu ya, paham Bu, paham gak Bu? Belum. Guru saya juga pernah ngomong gini nih, kalau nanti ceramah katanya, tanya, udah paham belum? Belum katanya. Nah itu tanda budeg. Udah tinggalin aja, percuma. Kagak paham-paham. Ya Allah ya Rabbana, maaf ya Bu ya. Soalnya ini kalau misalnya dibawa serius ini udah berabe ngaji kayak begini mah. Masya Allah, mudah-mudahan kita semua sehat panjang umur. Walaupun singkat, akurat, tepat. Dan mudah-mudahan pulangnya bawa ilmu manfaat. Berkat. Nggak usah diomongin, itu mah udah disediain. Pan ke situ-situ ya. Nggak apa-apalah ya Bu ya. Mudah-mudahan berkah semua. Kita tutup doa, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma hdina siratal mustaqim. Allahumma hdina siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada shalihin wa hasuna ulaika rafiqa dzalikal fadlu minallahi wa kafa alima. Shalli wa sallim ala jamil anbiya'i wal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih atas segala perhatian. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.